Dapatkah kita memahami Allah, mengenal Allah, dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Dapatkah? Itulah yang ditanyakan oleh Sofar. Kalau saudara baca di Ayub pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7. Sofar bertanya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan Allah yang maha kuasa itu? Dapatkah kita? Tentu saudara, kita tidak dapat memahami Allah dalam kemahakuasaannya, dalam kemahakesempurnaannya, dalam kepenuhan Allah. Allah adalah misteri yang ajaib, yang melampaui akal dan budi kita ini. Allah melampaui ruang waktu untuk dapat kita amati, untuk dapat kita pahami dengan indera kita, dengan seluruh keberadaan kita. Jadi jangan kita berharap bahwa kita dapat mengenal Allah langsung untuk kita dapat melihat Allah menggunakan indera kita ini. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Lagi firman-Nya juga berkata, pada waktu Allah berbicara kepada Musa, engkau tidak akan tahan memandang wajah. Sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. 1 Timotius pasalnya yang pertama 17 dikatakan Allah itu yang tak nampak. Selanjutnya juga dikatakan Alkitab, dialah satu-satunya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jadi saudara, memang tidak mungkin manusia dapat memperoleh pengenalan yang lengkap dan menyeluruh mengenai Allah yang sempurna, tentang Allah yang sepenuhnya itu, yang maha dahsyat itu. Itu sebabnya pepatah Latin berkata, finitum non possit capere in futum. Artinya yang fana seperti kita ini, yang fana tidak akan mungkin dapat memahami yang kekal dan yang abadi. Maka Roma saudara pasalnya yang 11 33-34 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan Allah, hikmatnya, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah dalam kepenuhannya adalah misteri, dan kita manusia yang terbatas untuk dapat mengenal dan memahami Allah dalam kesempurnaannya. Namun meskipun demikian saudara, bukan berarti kemudian Allah itu tidak memperkenalkan diri. Bukan berarti sama sekali bahwa Allah kemudian tidak menyatakan dirinya. Karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia yang akan binasa oleh karena dosa ini, Allah dalam rencana penyelamatannya itu menyatakan dirinya kepada manusia. Dan itulah saudara yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Terhadap pertanyaan apakah Allah dapat dikenal, Alkitab menjawab dengan sangat jelas, tentu dapat. Karena Allah memperkenalkan dirinya, Allah menyatakan dirinya. Roma pasal yang pertama yang 19 dengan tegas menyatakan ini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, ya, dapat. Jadi bisa, saudara. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, penyataan itu revelation, reveal, Allah menyatakan itu dipakai dengan kata wahyu, ya, bahwa Allah mewahyukan dirinya itu. Jadi Allah saudara itu menyatakan dirinya
Itulah yang tertulis dalam seluruh Alkitab kita. Allah menyatakan dirinya dan memuncak di mana Allah menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Ialah kalam Allah, penyataan Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi mari kita lihat bersama-sama bagaimana Allah menyatakan dirinya. Ya, ketika Allah menyatakan dirinya, pertama-tama kita perhatikan, pertama-tama selalu. Jadi ini adalah sistematik dari Allah menyatakan dirinya. Pertama-tama dia selalu menyatakan siapa dirinya itu. Allah selalu memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya itu, dia menyatakan namanya, dia akan menunjukkan sifatnya, dia akan menunjukkan pribadinya, dia akan menunjukkan karakternya. Ya, sudah baca itu, seluruh Alkitab demikian. Saat Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Tuhan berkata, "Akulah Allah Maha Kuasa, El Shaddai." Saat Allah bertemu dengan Musa, menyatakan dirinya, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, Kudus, Yehova Mekadiskim." Bahwa aku ini Allah yang menyucikan dan menguduskan. Kepada Maleaki, Allah menyatakan dirinya, "Akulah Tuhan, tidak pernah berubah. Akulah Allah pengampun." Jadi saudara terus baca di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan dirinya. Dia akan selalu memperkenalkan siapa dirinya. Namanya, sifatnya, pribadinya, karakternya. Akulah Elohim, Allah pencipta, Khalik semesta alam. Ya? Allah juga berkata, "Akulah El Olam, Allah yang maha kekal dan abadi. Akulah El Roy, Allah yang peduli. Akulah Yehova Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan kebutuhan kita. Akulah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh yang ajaib, tabib yang ajaib. Akulah Yehova Rohi," nanti kata Tuhan gembala yang baik. Akulah Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Akulah Yehova Samah, yang dikatakan Tuhan yang maha adil. Akulah Tasyahu, Tuhan kebenaran. Kita teruskan dengan perjanjian lama. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Dia selalu menyatakan namanya. Dia akan menyatakan sifatnya, karakternya. Demikian Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, selalu menyatakan siapa dirinya itu. Akulah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Di bagian lain Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Di bagian lain Yesus berkata, "Akulah pintu, masuklah melalui aku. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Akulah Immanuel yang menyertai kamu. Aku sahabat sejati. Akulah tabib bagi jiwa dan tubuh." Dan seterusnya. Demikian Roh Allah menyatakan dirinya. Akulah Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh kasih karunia. Akulah Roh kehidupan. Akulah Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Jadi saudara, dapat kita lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas bahwa Allah itu menyatakan dirinya. Untuk apa? Tentu agar kita mengenalinya. Siapa dia? Dan itulah panggilan kita, saudara. Inilah panggilan Tuhan kepada kita. Kenalilah aku. Aku ini, aku ini. Tuhan menyatakan, Tuhan memperkenalkan dirinya. Kenalilah aku. Seluruh Alkitab menyaksikan bahwa Allah itu selalu menyatakan tentang dirinya itu. Siapa dirinya?
Maka Hosea, Nabi Hosea berkata, ya, kita dapat lihat di pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenalnya. Karena itulah panggilan kita. Mari kita mengenalnya. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ya, seperti kalau saudara di malam yang gelap tak ada matahari, kita hanya ada dalam kegelapan. Tetapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, Dia akan muncul seperti matahari di fajar hari. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Demikian kata Nabi Hosea. Dan demikian Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, Allah itu akan memberi upah yang berkelimpahan kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari dan mengenal Dia. Dan mari kita buka hati kita ini yang pertama, saudara. Inilah panggilan kita. Mengenal Tuhan lebih dalam. Kan itu nyanyian pengakuan dosa kita tadi. Mengenalmu Tuhan lebih dalam. Lebih dari segala sesuatu. Apa yang ingin saudara kenali dalam hidup ini? Duit, uang, apa saudara menyelidiki. Ada banyak hal yang ingin kita ketahui. Tapi jangan kita lalaikan yang lebih penting dari semuanya itu. Mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dari segala sesuatu. Darah Allah menyatakan dirinya. Siapa Dia, sifatnya. Lalu kemudian segera, saudara, ya ini babak berikutnya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya, Dia akan menyatakan kehendaknya. Manusia punya kehendak, tapi seperti tingginya langit dan bumi dengan kehendak Tuhan. Setelah Tuhan menyatakan siapa dirinya, Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan jalan-jalannya dan rancangannya yang berbeda dengan rancangan kita manusia. Dan tentu dimaksudkan demikian agar kita menyambutnya. Kita menerimanya. Dan kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kita tidak berhadapan dengan manusia. Kan saudara, dengan manusia, saudara pakai logika, saudara pakai ini dan sebagainya. Tapi berhadapan dengan Tuhan yang maha, yang melampaui segala sesuatu, Alkitab menyatakan kita harus menyambutnya dengan iman. Yaitu dengan percaya. Dan kalau kita percaya kepadanya setelah Dia menyatakan, aku inilah penolong bagimu. Dan kalau saudara percaya kepadanya dengan iman, dan saudara mau kemudian menyesuaikan hidup saudara dengan dirinya itu, kita mau mengikutinya, kita mau mematuhinya, kita mau mentaatinya, itulah kata mengikutinya, maka kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perhatikan Abraham tadi. Pada waktu Allah menyatakan, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Itu dinyatakan pada saat Abraham berumur berapa? 99 tahun. Kenapa Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, El Shaddai, Allah yang maha kuasa? Karena sampai umur 99 tidak ada keturunan. Kan? Tak ada satupun anak ya yang dijanjikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Sampai Abraham mengambil jalan pintas ya dengan pembantunya. Tetapi pada saat Allah menyatakan akulah El Shaddai, Abraham harus percaya. Yang mau dikatakannya adalah El Shaddai itu berarti berkuasa dalam segala hal, mampu melakukan apapun juga, tak ada yang mustahil baginya. Meskipun usiamu 99 tahun, engkau akan punya keturunan. Nah, dengan demikian kita hanya akan menyambut, kita percaya atau tidak. Tak ada yang mustahil. Dan karena Abraham menyambut dengan percaya, maka dia disebut sebagai bapa orang percaya, bahwa
Allah mampu memberi keturunan kepadanya karena dia memperkenalkan dirinya El Shaddai itu, meskipun usianya sudah usur. Maka kita dapat melihat bagaimana Abraham mengalaminya sungguh. Itulah maksud Allah, saudara, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, menyatakan maksud dan jalannya, yaitu untuk menolong orang yang disapanya merespon dengan iman, merespon dengan percaya apa yang dinyatakannya itu, agar dia mengalami dengan sungguh apa yang dinyatakan Allah. Bahwa apa yang dinyatakan Allah itu sungguh-sungguh akan dilakukannya. Semua yang dinyatakan Allah akan dilakukannya. Jadi saat Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan Allahmu kudus." Dimaksudkan dengan sungguh agar Israel percaya dan menyambut Tuhan dan meresponnya dan memberikan dirinya untuk dikuduskan oleh Allah, dan sungguh-sungguh percaya bahwa masa depan dan kehidupan mereka akan sangat tergantung dari bagaimana mereka memelihara kesucian dan kekudusan sebagai umat Allah. Kalau kepada Maleaki Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan yang tidak berubah, pengampun itu." Dan Allah menyatakan sifatnya yang mengampuni itu, agar mereka percaya bahwa mereka oleh belas kasih Allah sungguh-sungguh akan diampuni dan disucikan oleh Tuhan apabila mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau Yesus berkata, "Aku ini roti hidup yang turun dari surga," agar kita menyambutnya dan percaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, "Jikalau seorang makan dari roti ini, karena dia adalah roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Roti yang kuberikan itu adalah dagingku dan darahku, kuberikan kepadamu." Agar kita menyambutnya dengan iman dan percaya. Jadi saudara, mari kita simpulkan bahwa Allah itu menyatakan dirinya karena Allah menghendaki kita dengan sungguh menyambutnya dengan iman kita, menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus percaya Allah sesuai dengan yang dikatakannya mengenai siapa dia itu. Kalau dia El Shaddai, kita harus percaya dia sungguh-sungguh El Shaddai. Percaya bahwa Allah dapat melakukan semua yang dikatakan tentang dirinya dan rencananya dan kehendaknya dan janjinya itu. Maka kita harus menyesuaikannya. Percaya itu berarti kita adjust sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Pikiran kita, kehendak kita, kita harus adjust. Kita sesuaikan di dalam terang yang kita imani, yang kita percaya itu. Percaya bahwa Allah akan menunjukkan, Allah akan membuktikan, Allah akan mendemonstrasikan dirinya menjadi seperti yang dia katakan siapa dia itu. Kalau dia katakan, "Aku ini penyembuh," sebagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan ketika kita percaya, maka kita akan mentaati. Kalau kita percaya, kita akan mengikutinya. Maka Allah akan melakukan pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Allah akan melakukan pekerjaannya dan membuktikan sesuai dengan apa yang dikatakan tentang dirinya itu. Sebagaimana Abraham, pada akhirnya Abraham tahu, mengenal dengan mengalami bahwa Allah itu El Shaddai. Sehingga pada waktu dia berusia tepat 1 abad 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun, dia mengalami Allah El Shaddai. Lahir keturunan dari Abraham. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Karena Dia El Shaddai. Tuhan yang maha tinggi tidak pernah melakukan sesuatu tanpa Dia pertama-tama menyatakan siapa dirinya itu. Dia akan memperkenalkan diri kepada kita. Dan kalau kita menyambutnya dengan iman, kita akan mengalami Allah dengan ajaib dalam hidup kita. Allah menyatakan rencananya. Allah menyatakan kehendaknya. Allah menyatakan jalan-jalannya. Agar kita mengenalnya. Agar kita percaya kepadanya. Agar kita mengikutinya. Dan kita akan mengalaminya dalam kehidupan kita. Maka mari kita buka hati kita saat kita masih di awal tahun ini. Akan tekad kita. Apakah kita sungguh-sungguh membuka diri kita untuk Tuhan. Mengenalnya lebih dalam. Mengenalnya lebih dalam. Dan percaya kepadanya. Agar kita sepanjang tahun ini akan mengalami Tuhan dengan ajaib dalam hidup kita. Mengalami kuasanya, mengalami berkatnya, mengalami kesembuhannya, mengalami mujizatnya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, aku akan memberi upah, demikian kata Tuhan. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengikutinya. Demikian di dalam firman Tuhan. Apabila kita melakukannya, kita akan mengalami janjinya. Kita akan mengalami firman-Nya. Kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami berkat-Nya. Kita akan mengalami anugerah-Nya. Kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami mujizat-Nya. Tuhan akan muncul pasti seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin.